IPB University telah mencetak banyak alumni yang telah sukses berkiprah di berbagai bidang. Mereka telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan bangsa, baik di sektor publik maupun swasta. Para alumni yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia telah memberikan sumbangsi dan kontribusi nyata bagi daerah asalnya masing-masing. Mari ikuti jejak para penerus bangsa, alumni IPB University. Erni Rahman Saza, sosok inspiratif asal Depok, adalah wanita yang berhasil memadukan dunia pendidikan dan bisnis. Lahir dari keluarga guru, Erni memulai pengabdiannya sebagai guru TK sejak tahun 1997, sambil menjalani studi di program studi Informatika IPB University. Sebagai mahasiswa Informatika IPB, Erni tetap aktif mengajar, dan pada tahun 2006 ia diangkat menjadi Kepala Sekolah TKIT Darussalam Reni Jaya Bojongsari, Kota Depok. Kecintaannya pada dunia pendidikan membawanya meraih gelar sarjana pendidikan di PGSD Universitas Terbuka pada tahun 2018. Keinginan Erni untuk memberi dampak lebih besar kepada masyarakat menginspirasi dirinya untuk menjadi pengusaha. Pada tahun 2013, ia memulai perjalanan bisnisnya di industri makanan dengan memproduksi cireng crispy di bawah brand Saza Food. Yang melatar belakangi saya bisnis cireng ini, pertama mungkin kayak hobi jadi cuan gitu ya. Artinya bahwa cireng itu adalah makanan paling favorit saya. Jadi saya paling suka sama cireng. Kalau ingin terjun ke dunia usahanya, kebetulan kan ayah saya itu adalah seorang guru yang pengusaha. Beliau adalah pengusaha ikan. Jadi dari sejak kecil itu jadi menjadi role model gitu. Bagaimana seorang guru dan pengusaha. Dan ketika saya lulus SMA dan kemudian melanjutkan ke IPB, saya menjadi guru dulu nih, baru berbisnis. Jadi sudah 28 tahun menjadi guru. Nah, kemudian baru terjun bisnis ini di 2013. Nah, motivasi utamanya adalah bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Makanya salah satu karakteristik dari Saja itu, Saja ini adalah usaha, nama brandingnya diambil dari Safa dan Zaki, nama kedua putra dan putri saya. Jadi itulah yang menjadikan motivasi saya kenapa usaha ini dibangun, kenapa Saja ini berdiri, karena saya ingin bahwa keberadaan kita ini setidaknya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi kreatif, meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga, dan menjadi sebaik-baiknya manusia, yaitu manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Erni memulai usaha ini dengan sangat sederhana. Bersama suami dan keluarga, ia menjajakan cireng dari pintu ke pintu sejak pukul 4 pagi. Tidak malu, Erni bahkan menawarkan cirengnya saat rapat di sekolah dan seminar PAUD. Ya, jadi Saja hadir ya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Jadi ingin memberikan kontribusi gitu ya terhadap pengembangan ekonomi. Makanya yang bekerja di Saja itu adalah yang paling dekat dengan lokasi Saja. Pertama adalah keluarga, tentunya ya, karena memang jagalah keluargamu sebelum yang lain ya. Jangan sampai keluarga kita tidak bisa mendapat manfaat dari usaha kita. Terus yang kedua memang tetangga sekitar. Alhamdulillah Saja didukung oleh tetangga-tetangga sekitar dengan memberdayakan lebih dari 100 karyawan ya. Tepatnya 130 karyawan, dan alhamdulillah karena doa dari ratusan karyawan itu Saja berdiri hingga saat ini, dimulai dari tahun 2013 sampai sekarang adalah 2024 ya, sudah 11 tahun perjalanan Saja. Saya yakin itu adalah karena doa dari semua karyawan yang berharap Saja ini hadir tidak hanya saat ini, ke depan dan berkembang lebih baik lagi ke depannya. Alhamdulillah selama ini saya disupport oleh teman-teman. Jadi saya sebagai seorang guru yang sebisa mungkin ya, saya tidak
mengesampingkan tugas saya yang utama adalah sebagai guru. Jadi saya 28 tahun sudah menjadi guru. Dan sebenarnya saya bisa aja berhenti menjadi guru gitu. Cuman pesan orang tua saya, kalau pengusaha saja, itu pengusaha perempuan itu biasa saja. Tapi seorang guru yang pengusaha itu baru luar biasa. Nah, jadi alhamdulillah saya bukan dipaksa ya, dimohon, diminta sama kedua orang tua saya, sampai kapanpun kamu jangan pernah berhenti menjadi seorang guru, karena siapa tahu Cireng ini adalah berkahnya kamu mengajar puluhan tahun sebagai seorang guru TK. Makanya sampai kapanpun nih, selama saya dipercaya, saya akan tidak berhenti mengajar. Dan alhamdulillah luar biasa support dari teman-teman. Makasih kepada teman-teman di guru di TKIT Darussalam yang sudah mensupport gitu. Dan alhamdulillah sebisa mungkin juga keberadaan saja ini bisa berkontribusi terhadap sekolah. Jadi kadang kalau ada kegiatan-kegiatan di sekolah, saja itu menjadi supporternya gitu, mensupport kegiatan-kegiatan sekolahnya. Akhirnya keberadaan saja ini justru membantu, bukan menjadi penghalang gitu. Dan alhamdulillah sekolah kita juga maju, terus usaha juga alhamdulillah berjalan. Jadi berjalan beriringan tentunya saya memaksimalkan peran ya. Kapan saya menjadi seorang guru, kapan saya seorang owner, kapan saya seorang ibu gitu. Perjalanan Erni tidak selalu mulus. Dari kegagalan produksi hingga kerugian besar akibat distributor nakal, Erni hampir menyerah. Namun, berkat keteguhan dan kreativitas, ia berhasil membangun Saza Food menjadi besar dengan inovasi seperti cireng crispy sambal rujak. Sebetulnya salah satu tantangan kita ya, maksudnya sekarang kan memang tidak hanya cireng saja ya. Banyak banget cireng-cireng kan ya, kompetitor gitu. Dan sebetulnya saja itu bukan pertama kali cireng ada gitu, bukan. Jadi banyak cireng-cireng yang memang sudah lebih dulu daripada saja. Kalau saya itu bagaimana menghadapi kompetitor, justru kompetitor ini dijadikan bahan evaluasi buat kita. Jadi dijadikan motivasi berbisnis untuk bisa lebih maju. Jadi kita introspeksi dan menjadi pembanding, menjadikan motivasi, bukan menjadi sebagai pesaing gitu. Kalau menjadi pesaing biasanya kita jadi down. Tapi kalau menjadikan pembanding, bahan evaluasi, kita lihat kekurangan kita apa gitu, dan apa yang harus dikembangkan, apa yang harus inovasi apa yang harus kita lakukan. Justru itu saya belajar dari kompetitor. Makanya sekarang alhamdulillah cireng saja ini yang awalnya hanya cireng crispy original, nah sekarang sudah ada lebih dari 12 varian cireng saja. Dari cireng rujak, cireng ori, cireng keju, cireng ubi ungu, empek-empek cireng, seblak cireng, cireng isi ayam pedas, dan banyak lagi. Nah, itu salah satu yang menjadikan motivasi itu adalah kompetitor. Jadi ketika kompetitor bikin cireng rujak, apa nih yang kita belum ada di kita gitu. Kita bikin yang lain, kita cireng sudah ada apa nih? Ternyata ada cilok. Nah, seperti itu. Jadi menghadapi kompetitor bagi saja adalah sebagai motivasi untuk kita bisa lebih maju lagi. Pada tahun 2018, Erni menerima anugerah Perempuan Inspiratif Kota Depok. Kini, Saza Food memproduksi berbagai varian cireng setiap hari dengan produksi bulanan mencapai 100.000 pack dan omset 1 miliar rupiah. Jadi Saja itu secara marketingnya dibantu oleh para agen dan reseller yang menjual kembali produk Saja. Jadi ada penjualan offline yang memang mereka datang ke toko langsung, ada juga online. Nah, para agen dan reseller ini biasanya dia mempunyai marketplace gitu. Jadi kami fokus kepada produksi, agen dan reseller itu yang menjual. Nah, kemudian di Saja juga ada program bela beli dan jual kembali produk teman. Jadi kami berkolaborasi kepada para UMKM yang dia bisa produksi tapi dia tidak bisa menjual. Jadi kita branding produknya, kita jual kembali di Saja dengan merek Saja, tapi tentunya dengan MOU dan kesepakatan SOP yang sesuai dengan Saja punya gitu. Dan alhamdulillah selain kami memproduksi sendiri, juga kami menjual produk berkolaborasi dengan
teman-teman UMKM. Selain kesuksesan bisnis, Erni juga membuka EduTrip untuk anak-anak TK dan mahasiswa yang ingin melihat proses pembuatan cireng. Dengan demikian, ia menggabungkan kecintaannya pada pendidikan dan bisnis. Jadi salah satunya adalah program Saja Edukasi. Nah, Saja Edukasi dengan karena saya seorang guru, saya mengajukan proposal kepada rekan-rekan kepala sekolah untuk membawa muridnya cooking class di Saja. Nah, cooking class di Saja, pulangnya kan bawa souvenir Saja nih, cireng. Nah, kan orang tua tahu nih, ini cireng dari mana nih. Nah, biasanya mereka mamah-mamahnya atau guru-gurunya malah jadi reseller Saja gitu. Jadi itu bagian dari teknik marketing yang paling dekat dengan saya sebagai seorang guru, makanya saya berpromosi melalui itu. Gitu. Terus yang kemudian juga memang media sosial yang paling utama, IG, TikTok gitu. Karena memang zaman sekarang kita nggak bisa buta dengan hal itu ya, media sosial. Dan alhamdulillah kami dibantu oleh tim branding, lulusan SMA atau graduate dia yang memang baru lulus tapi dia mau bekerja, dan alhamdulillah kita sangat terbantu secara marketing, secara promosi oleh tim kita gitu, tim branding namanya. Nah, karena untuk zaman sekarang ternyata perusahaan yang kuat itu bukan yang cukup yang banyak uang gitu, yang dia bisa beradaptasi dengan zamannya. Nah, ini zamannya kayak gini nih, berarti saya juga harus melek gitu. Makanya saya hire anak-anak yang memang pintar untuk bermedia sosial untuk dijadikan tim kita, dan alhamdulillah itu sangat membantu marketing Saja. Saya juga berterima kasih kepada tim manajemen Saja, tim inti. Kami sebut adalah tim inti karena mereka yang sangat bekerja keras terhadap maju mundurnya, naik turunnya produksi Saja ini. Saya dibantu oleh tim manajemen, ada koordinator produksi, ada quality control, ada admin gitu, ada tim ekspedisi yang sangat selalu berada bersama-sama Saja sampai saat ini. Jadi alhamdulillah semua keluarga besar Saja yang mudah-mudahan bisa menerima manfaat dari kehadiran Saja ini. Di Saja juga ini kita ada pos UKK. Pos UKK bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas Bojongsari ya. Dan alhamdulillah mengantarkan Saja sebagai pos UKK terbaik se-Jawa Barat. Jadi pos UKK itu adalah pusat pos upaya kesehatan kerja karyawan. Jadi di Saja ini karyawannya dipantau oleh dokter khusus dari puskesmas, 1 bulan sekali diperiksa, dicek kesehatannya, kolesterolnya, cek darah dan segala macamnya, kesehatan dari dokter puskesmas. Karena saya sangat menyadari bahwa karyawan itu adalah aset yang harus dijaga. Nah, karena sukses kita ini tidak mungkin bisa tanpa adanya dukungan dari karyawan semuanya. Bagi para pemula usaha, jangan pernah tanyakan usaha apa yang paling baik, karena usaha yang paling baik adalah usaha yang dimulai, bukan yang ditanyakan terus. Dan bagi yang sudah memulai usaha, jangan berhenti produksi, jangan lelah promosi, jangan capek jualan. Yuk kita bersama-sama membangun Indonesia yang luar biasa ini, karena UMKM yang hebat adalah penopang ekonomi Indonesia yang kuat. Erni Rahman Saza, alumni IPB yang membuktikan bahwa ketekunan dan inovasi bisa membawa kesuksesan. Mentereng berkat cireng, ia terus memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar. Teruslah menginspirasi Erni Rahman Saza, wanita hebat di balik Saza Food. IPB Wijaya, HIPB Jaya Jaya.